malam semua, Shalom. Pada malam hari ini kita akan melakukan bedah buku yang ditulis oleh Mbak Kanti Wejanis yang akan dipandu oleh moderator Hefzibah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Hefzibah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kegiatan kita kali ini. Memang kelihatannya kalau di Zoom yang datang itu cuma sedikit. Tapi biasanya yang nonton atau yang di YouTube itu ada yang selalu mengikuti secara recording kita ya. Kita ini begini Mbak, kita ini setiap bulan sekali kita mengadakan yang namanya softbet atau diskusi buku. Dan saya biasanya langsung memanggil penulisnya langsung. Dan ini merupakan kelanjutan dari dulu sebelum pandemi ada yang namanya dialog diskusi lintas iman. Nah yang dulu sebelum pandemi itu sempat mengundang Pak D. Dolojadi ke rumah saya. Iya, dia akan menjelaskan langsung. Ke rumahnya. Oh, aku mau ke rumah beliau. Oh iya, salam ya Mbak ya buat beliau ya. Dari saya, ya. Jadi beliau itu menjelaskan tentang Mangkunegara 4 langsung sebagai keturunan terah dari Mangkunegara 4. Nah, kemudian setelah pandemi kita agak banyak cuti lah, banyak tidak ada kegiatan. Akhirnya saya formatnya ya udah kita membahas buku. Dan Mbak itu yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut rutin buku apa saja kita bisa bahas. Yang sebelumnya puisi, puisi dari Suchen Marching. Oh iya, iya betul. Aku juga datang ke waktu itu diskusi bukunya di tempatnya Mbak Dolorosa Sinaga. Iya. Nah, itu. Jadi saya terima kasih sekali, kami komunitas Sufi Tarekat Daudiah berterima kasih sekali atas kehadiran Mbak Kanti. Dan ini sambil kita menunggu mungkin ada yang mau masuk sedikit. Tarekat Sufi Daudiah itu sejak 2022 yang lalu secara de jure saya yang memimpin di seluruh dunia lah, walaupun jumlahnya cuma beberapa puluh orang. Nah, jadi sekarang pusatnya itu di Indonesia. Jadi bagaimana kita menggerakkan satu kegiatan yang intelektual dan lain sebagainya. Dan walaupun saya itu mungkin masih dalam keadaan yang banyak keterbatasan, masih kita bisa lakukan secara Zoom. Alhamdulillah sudah ada teknologi ya Mbak ya. Jadi kita bisa bertemu secara Zoom. Nah, saya mau mengucapkan untuk yang baru hadir, tamu-tamu, selamat datang, terutama kepada siapa Irwan, ini Marcella Ayu ya, dan yang lain. Dan jika nanti ada yang mau komen-komen, silahkan komen di live Facebook-nya. Oke, kita mulai. Saya ingin menjelaskan dulu siapakah Mbak Kanti ini. Mungkin belum banyak nih yang nggak tahu di sini ya, siapakah Mbak Kanti. Kalau saya mungkin sudah kenal. Oke, saya mau share ini dulu. Saya belum share CV saya nih. Mau di-share, Mbak? Share aja, Mbak. Itu ada di... Ya, coba kita lihat. Kita cocokin sama nggak nih yang dibacain sama CV saya? Oh, ini saya baca di profil penulis di buku ya, di bukunya. Saya baca. Oh iya, oke. Kalau itu mantap. Oke ya, saya baca. Mohon maaf, boleh nggak saya tahu nama singkatan gue itu apa? Wisnuwardani. Oh, Wisnuwardani. Oke. Saya kira nanti sama dengan saya Wedotami kan. Jadi orang tua saya campur, ibu saya Solo, ayah saya Sangir, tapi ayah saya cinta banget sama ibu saya. Jadi nama anaknya sangat Jawa. Sangiri cuma di spamnya aja. Iya, saya tadinya udah GR, kita sama-sama Mangkunegaran, W-nya jangan-jangan Wedotami. Oke. Tapi yang milih ayah saya itu namanya, walaupun dia orang Sangir tapi sangat mencintai istrinya yang Jawa. Dan bagus sekali namanya, sangat berpuitis.
Kanti Wisnuwardani Djanis. Ini namanya sangat berima ya. Adalah seorang penulis yang bekerja sambilan sebagai seorang advokat, lahir pada tanggal 17 Januari 1985. Menerbitkan novel pertamanya berjudul Saraswati pada tahun 2006 dan novel itu menjadikannya nominator penulis muda berbakat penghargaan sastra Katulistiwa. Sekarang penghargaan itu disebut sebagai Kusala Literary Award. Nah, keren sekali ini. Saat ini Mbak Kanti telah menerbitkan 4 buku fiksi dan beberapa buku kompilasi. 5, sama yang ini 5, lupa tuh, belum diedit. Oh ya, sama itu 5 berarti ya. Sama ini 5. Sip. Untuk melengkapi kemampuan menulis kreatif, Kanti sempat mengambil kursus musim
juara kelas kami, Pipit. Panas terik, mata masih setengah terbuka, kami harus berdiri dengan sikap sempurna selama 2 jam. Radit, Yusuf, dan Hadi, trio iseng, membuat ulah seperti biasa. Ada yang lupa bawa topi, ada yang terlambat, ada yang tidak pakai dasi. Mereka bertiga dihukum berdiri di depan barisan para guru. Gelap, gelap, kata Ayah tiba-tiba yang tepat di depanku. Suaranya melemah. Lalu ia jatuh lunglai dengan cepat. Untung aku sempat menangkap sebelum kepala Ayah menghantam beton lapangan. Wah, orkes pingsan sudah dimulai. Tak lama disusul salah satu dari si kembar Dini Dina. Biasanya kalau ada satu yang ambruk, disusul yang lainnya. Radit yang nakal, tiba-tiba ikutan pingsan juga. Aku yakin kalau dia sih hanya sandiwara supaya bisa tidur di UKS. Nah, sebentar lagi nih si Dito mimisan. Kalau si Hanung sih dia nggak sampai pingsan, tapi bibirnya udah putih semua. Ada lagi adik kelas yang memuntahkan sarapan pagi. Kena kawan di depannya. Wah, kacau sekali. Setelah orkes pingsan, sekarang orkes muntah. Satu muntah disusul yang lain. Para dokter kecil pun sibuk mengurus para korban. Sementara ibu kepala sekolah, Bu Heni, masih pidato panjang lebar tentang hal yang diulang-ulang terus. Kalau setiap upacara hari Senin kalian mengeluh, artinya kalian tidak tahu berterima kasih pada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan mempertaruhkan jiwa dan raga.
setelah bertahun-tahun saya baru kali ini baca novel lagi. Terima kasih. Soalnya saya itu sedang menulis fiksi juga, jadi saya agak menghindari terlalu dalam membaca suatu novel, takut dipengaruhi gitu. Nah, tapi karena Paham. harus ada kegiatan ini, jadi saya membaca novel Mbak Kanti. Dan saya terkejut, saya kira itu satu novel yang tidak ada cerita aja gitu. Nah, ini terutama untuk yang hadir di sini, misalnya Mbak Nevisra ini, salam. Dia juga seorang penulis, tahu saya nggak tahu itu Samsung itu siapa ya. Jadi di dalam novel ini ada cara menanam, misalnya bagaimana cara mana ya, misalnya bagaimana memilih benih yang sehat, nah gitu, atau banyak lah. Kemudian di beberapa di setiap Halaman 125, 124. Terus di setiap akhir dari sebuah bab itu selalu ada halaman kosong. Ini buat yang teman-teman di sini terutama punya anak remaja, mungkin SD kelas 6, SMP kelas 1, SMA kelas 1. Itu ada bagian ya itu bisa ditulis jawaban-jawaban di situ. Nah, jadi ini mungkin ide juga buat kita yang mau menulis cerita buat yang seumuran itulah gitu. Supaya mungkin mereka punya coret-coret apa gitu kan dari cerita ini. Dulu kan kita kan juga suka nyoret-nyoret novel gitu. Ini nggak paham artinya atau ini tokohnya bagaimana. Nah, sekarang itu diberikan halaman khusus gitu ya Mbak ya. Dan saya membaca cerita ini, ada cerita Wonogiri, ada cerita Jogja, itu saya merasa bisa merasakan ada di daerah yang diceritakan oleh Mbak Kanti ya, Yogyakarta, Wonogiri, terus tiba-tiba gini, waktu saya ini komentar saya begitu saya tahu siapa Tamam, ini mah Mbak Kanti memasukkan latar belakangnya dimasukkan ini yang Mangkunegaran, Mataram gitu kan, wah bagus ini, berarti ada dimasukkan. Akhirnya ternyata saya nggak mau spoil di sini. Saya ingin teman-teman di sini membeli bukunya kalau bisa. Masih ada ya Mbak ya? Bisa dibeli ya Mbak ya? Di Bisa di Gramedia, terus di Shopee, di Tokopedia, atau kalau mau mampir ke Baca di Tebet juga tersedia beberapa ini. Oke. Nah, yang pertama yang saya ingin tanggapi dari buku ini, pertama buku ini cukup baik untuk dibaca oleh
1 tahun dari Amerika, nggak habis, selalu dijual ke kita karena ada perjanjian dengan IMF, dengan World Bank gitu. Terus jadi memang kelihatannya sederhana gitu ya. Saya sengaja mengolahnya sederhana. Soalnya orang Indonesia ini tidak banyak yang daya bacanya sudah baik ya. Daya bacanya tuh masih, artinya tuh kemampuan untuk menangkap apa yang dibaca gitu belum mendalam gitu. Karena membaca masih dijadikan hobi, di sekolah tidak dijadikan kebutuhan. Kita mana ada sih bacaan-bacaan wajib. Kalau sekolah walaupun saya dulu di luar negeri baru kuliah aja ya, tapi udah ada bacaan wajib. Atau waktu saya ikut kursus singkat hanya 10 hari di Oxford, itu juga udah dikasih bacaan wajib. Kalau mau ikut kursus ini harus nyelesain buku ini gitu. Bacaan klasik, sastra Inggris gitu, udah harus paham gitu kan. Tapi kan di Indonesia nggak ada. Kita belajar, nggak ada lah buku sejarah yang wajib kamu baca, nggak ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sastra klasik nggak ada bacaan wajib, suka-suka gurunya aja kan, gitu. Apa yang mau dibaca. Nah kalau gurunya nggak suka baca, ya udah tamat lah para muridnya. Iya. Gitu. Betul Jadi sekali, Mbak. ini sebenarnya protes sih di dalam buku ini tuh adalah protes saya gitu. Coba kalau bukan cuma guru ya, tapi orang tua juga gitu. Orang tua juga menjauhkan anak-anaknya dari segala profesi yang dianggap tidak akan bikin kaya gitu. Coba kemarin saya kan jadi ketika nulis buku ini sesudah peluncuran, lalu selama 2 minggu tuh saya keliling di 11 kota di Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Barat di 15 titik. Jadi saya bertemu dengan berbagai komunitas, anak gaul, anak nongkrong di kafe, petani, guru-guru, gitu, anak SMA berbagai usia gitu. Ya pandangan umum tentang petani ya gitu, miskin gitu, bukan suatu profesi yang menjanjikan, bukan suatu profesi yang harus di jalan harus dipertahankan gitu. Ini kan gawat gitu ya, itu cerminan apa yang kita terima pada hari ini adalah hasil panen tadi dari periode zaman Orde Baru itu. Ini sekarang kan lagi mana nih? Politisi sangat nggak berkualitas, pendidikan nggak berkualitas, ya terus soal keberagaman ini semua nih lagi panen nih. Apa yang dipanen oleh Orde Baru selama 32 tahun, terus ditambah Orde Reformasi yang tidak selesai, ini kita lagi panen nih saat-saat ini. Ya. Iya. Jadi teman-teman di sini ya mungkin banyak yang tidak tahu siapakah sebetulnya Mbak Kanti ini. Kenapa dia bisa sekeren ini dalam menulis, selain dia bekerja sebagai seorang advokat yang biasa mengadvokasi orang-orang yang dianggap marginal atau mengalami diskriminasi. Nah, rahasianya itu ada di bukunya ini sebetulnya. Jadi dia menulis seperti ini di novelnya. Mengenang ayah tercinta, Roy Bebe Janis, yang berkata, nasi petani harus diutamakan, karena petani yang memberi kita makan, memberi makan bangsa. Nah, jadi buat teman-teman yang pasti kenal yang namanya almarhum Roy Bebe Janis. Ya, dia seorang aktivis dari partai PDIP ya, kalau nggak salah ya Mbak ya. Ya betul ya, saya dulu mulai dari PDI lagi zaman-zaman susah melawan Orde Baru, terus ketika udah PDI Perjuangan udah sukses, udah jadi partai pemenang, saya beda pendapat karena PDI mulai meniru sifat-sifat dari dulu yang mereka lawan, akhirnya ayah saya dipecat. Iya, tapi dia tetap menjadi sosok yang dikagumi kok oleh banyak orang. Ya, karena kan dipecat itu justru membanggakan, artinya dia tetap setia dari mulai ketika sudah memiliki kekuasaan, dia tidak berubah, pendiriannya tetap sama, dan itu yang membuat saya justru bangga sama dia. Jadi nggak ada hutang, dan kami keturunannya jadi santai gitu, kan nggak enak kan kalau
lu bapak lo koruptor gitu, bapak lo menjilat ludahnya sendiri gitu. Iya, betul sekali Mbak. Gak enak kan nanti kalau mau protes, mau ngomong-ngomongin dulu bapak lo siapa gitu. Misalnya Ya betul. kalau anaknya Soeharto mau mengkritik pemerintah, emang bapak lo dulu ngapain gitu. Iya. Kalau saya kan ya lumayan lah, terima kasih pada almarhum ayah saya, jadi bisa enak juga gitu mengkritik. Betul, Ya, sepakat. tapi kembali kepada novel ini, ya sebenarnya ini mengajak berpikir sih. Jadi misalnya saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab di dalam hati juga masing-masing, atau misalnya walaupun mungkin udah pada lulus sekolah ya, tapi ini ada pertanyaan misalnya gini, tulis sejujurnya cita-cita kamu. Kalau uang bukan masalah, kamu tuh sebenarnya ingin mengerjakan apa? Iya. Kamu ingin jadi apa gitu. Nah, soalnya ada yang ngomong nih Mbak, maaf nih Mbak. Ya? Nih ada desain ini dari Mas Rahmadi Suryana, mungkin dia tidak bisa ngomong ya karena berisik di kelilingnya. Desain sistemnya memang membuat petani miskin, tapi dengan e-commerce sekarang saya yakin dalam 5 tahun ke depan akan berubah total. Gerakan perubahan ke makanan yang natural sudah mulai dari awal tahun 2000-an. Amin, amin. Mudah-mudahan ya. Tapi ini masalahnya lahan-lahan kita kan juga diambil gitu. Terus yang tadinya bukannya harusnya lawan sawah malah jadi food estate kayak di Papua, kayak di Kalimantan. Ya kenapa semuanya harus makan nasi? Kenapa semuanya dipaksa? Kan itu orde baru banget. Ya, coba mungkin Mbah Wigianto di sini kalau ingin bersuara sebagai suara petani, dia seorang petani dari. Silakan Mbah Wigianto. Masih ada kan? Halo, Mbak? Iya, selamat malam Mbak Kanti. Jelaskan suara saya. Jelas. Sangat. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Kanti yang telah membuat novel ini. Mudah-mudahan anak-anak muda banyak yang beli. Karena walaupun saya belum pernah baca ya, kemungkinan ini Mbak Kanti ini untuk memperjuangkan pertanian yang berkelanjutan di masa mendatang, mungkin yang saya tangkap ya. Saya ini sebagai petani ya, tadinya saya supir Mbak, dan saya sekolah nggak lulus SD, tapi saya sudah mendedikasikan diri sebagai pemerhati lingkungan. Saya tergabung dalam AB2TI yang dipimpin oleh Prof. Andreas di Bogor. Saya memang prihatin Mbak, akhir-akhir ini, bahkan di tempat saya juga, orang-orang yang tertarik ke pertanian itu sudah langka sudah. Bahkan cari tenaga kerja di tempat saya itu sudah susah setengah mati. Padahal teknologi yang mestinya itu sudah mengikuti yang di luar, yang pakai teknologi kekinian itu belum nyampe di tempat-tempat di pertanian kita. Umpama di daerah lain, Cina atau di mana itu yang umpama didatangkan ke sini itu lahannya juga beda, nggak bisa, nggak masuk, nggak tepat sasaran lah. Itu kebanyakan. Yang bahkan yang dari bantuan pemerintah juga itu nggak tepat sasaran itu semua. Semua itu malah menyengsarakan kami. Bahkan saya sendiri yang ketua kelompok tani di sini itu menjadi bumerang bantuan-bantuan itu, nggak tepat sasaran soalnya gitu loh. Sedangkan tenaga kerja di tempat saya juga break. Nah, terus sekarang yang mau semua dari impor. Sedangkan kita ini ekspornya apa gitu. Walaupun saya bukan orang sekolahan, ya ngerti lah kalau ekspor impor itu harus kan bukan sama uang kan, ada imbal baliknya kan gitu. Itu pandangan saya gitu Mbak. Lah untuk buku Mbak Kanti ini saya terima kasih agar bisa menarik minat generasi-generasi yang akan datang untuk mengerti dan memahami kinerja kami petani ini yang susah payah.
Tapi memang benar, Mbak, itu kita ini sekarang panen. Benar, semuanya itu sekarang ini kita panen. Kerusakan tanah yang kita rasakan sekarang ini, itu adalah hasil dari Orde Baru yang merusak dengan pupuk-pupuk sintetis yang merusak tanah kita. Itu sudah bisa dirasakan, tapi tidak sadar petani itu, Mbak. Saya ini, bahkan saya ikut di Daudia ini memang benar itu. Soalnya apa? Merawat kehidupan, menghidupi yang hidup, itu yang dicanangkan di Daudia itu, Mbak. Nah, tapi petani semua mayoritas di tempat saya, bahkan saya kan ikut sebagai penyuluh swadaya tanpa digaji, saya mau ke sana kemari untuk memberi penjelasan kepada petani caranya merawat tanah. Bukan cuma hasil, tapi kan sebagian besar semua yang ditanamkan dari Orde Baru itu kan kuantitas melulu, tapi kualitas nggak pernah tanamkan ke petani. Kuantitas melulu semuanya itu, gitu, Mbak. Mudah-mudahan dengan novel yang Mbak tulis ini nanti bisa menarik minat kaula muda untuk bisa memperbaiki tanah kita yang sudah sakit, gitu, Mbak. Ya itu aja yang saya sampaikan. Dan tadi, Mbak, ya itu memang benar waktu Terima yang kasih. Mbak tulis tadi, itu ucapkan tadi yang disampaikan cuplikan tadi, itu persis dengan cerita saya itu, Mbak. Saya juga dulu itu yang bikin semua
market tuh paling banyak. Itu mulai berserakan kok. Produk-produk seperti itu mulai berserakan. Ya saran saya sih kalau untuk penggiat petani atau apa, sekali-sekali dia datang ke kota besar, langsung ke Menurut tempat. saya itu juga problem, Mas. Jadi kan kita sekarang, menurut saya juga problem kalau kita apa-apa semuanya dagang gitu. Untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu aja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendirinya masih susah kan. Jadi kita nih otaknya dipaksakan menanam apa yang laku di pasar internasional, bukan di pasar domestik, atau menanam yang laku di pasar orang kaya. Itu problem juga sih menurut saya. Nah, mungkin Memang itu bisa problem, tapi kita dikomentari harus cari memilih. Asli gini, ada idealisme dan ada at the end of the day duit bicara juga, Mbak. Kita nggak bisa idealis sementara kita nggak punya uang. Itu dia seremnya kan kalau idealisme tuh, yang disebut idealisme tuh berarti harus mengorbankan dibilang tidak idealisme berarti mengorbankan kejujuran, mengorbankan kebaikan. Itu sebenarnya menurut saya bahaya juga. Panjang nih, panjang. Waktunya gimana? Waktunya Oke. Mas Adi, Nggak, mungkin satu kita aja ya. Satu boleh ya. Makanan pokok kita padi, Mbak. Padi untuk saat ini orang nggak tahu masak mengolah padi yang baik itu dari mana. Kalau kemudian ada orang yang bisa jualan produk organik, bisa cara mengolahnya, kemudian disajikan di tempat yang tepat, dan kemudian dia dihargai atas usahanya itu mendapatkan lebih gitu. Kenapa kita mesti tolak? Buat saya sih itu ya. Tapi terima kasih banyak waktunya. Iya. Jadi Mbak Kanti, Mas Adi ini salah satu murid Daudiah juga, dia memang selalu bersemangat kalau membicarakan hal-hal ini dan terima kasih. Iya. Dan memang kalau pandangan saya kita sebaiknya sih berjalan moderasi ya. Yang ideal tetap bisa diadakan. Kalau memang perlu harus dulu menghasilkan uang atau ini ya, itu digunakan sebetulnya untuk perjuangan kita memulihkan keadilan, ya kan. Saya pikir yang sebenarnya kan problemnya pemerintahnya ini, Indonesia ini kan luas, terus penduduknya banyak gitu ya. 82 juta penduduk Indonesia adalah pelanggan PLN. Kita bayangin aja kalau 82 juta ini cuma bayar 10.000 tiap bulan aja tuh uang kita udah banyak banget gitu, misalnya dihitung bayar pajak ya. Saya mau kasih ilustrasi yang sederhana aja sih. Intinya sebenarnya kita tuh kalau pemerintahnya nggak korup, itu sebenarnya kita nggak perlu ngutang. Kita sebenarnya gampang banget gitu nyari duit di Indonesia karena insentif untuk petani juga banyak ya Mbak ya. Ya sebenarnya makanya yang kacau ini karena dikorup kan. Apa-apa dikorup gitu, apa-apa hanya untuk kelompok sendiri kayak gitu. Terus nih juga secara mental kita secara nggak sadar dijajah gitu, apapun yang seolah-olah harus menguntungkan gitu. Kayak misalnya saya bilang cita-cita saya mau jadi penulis, terus selalu ditanya emang ada uangnya gitu. Terus saya mau jadi guru, emang jadi guru ada uangnya. Gila kalau semua jawabannya kayak gitu habis semuanya jadi tiktokers, youtubers. Yang disampaikan oleh Mbak Kanti ini mengingatkan saya pada salah satu bagian di dalam novel Mbak Kanti tentang Pipit. Tadi kan Pipit diceritakan sebagai anak yang berprestasi. Sebetulnya berprestasi seperti Tama. Tapi di cerita itu dia sempat hampir bunuh diri karena SPMB-nya gagal. Itu saya shock banget waktu baca cerita itu. Wah, Mbak Kanti memasukkan cerita yang seperti ini. Saya nggak kepikiran, saya kepikirannya kok hal-hal seperti itu adanya di Jepang, di Indonesia saya belum kepikiran ya ada yang kayak gitu, walaupun ada Mbak, itu jadi banyak cerita di dalam novel ini sebenarnya dari cerita nyata. Pipit itu adalah kisah nyata. Ada yang seperti itu, cuma orangnya laki-laki, seorang anak laki-laki yang memang bunuh diri ini waktu SMA karena dia ranking 1, dia ngajarin teman-temannya untuk lulus tes SPMB, tapi dia nggak lulus. Dia malu sekali. Akhirnya dia bunuh diri gitu. Begitu juga dengan cerita Meni. Cerita Meni itu cerita kawan saya. Ketika dia bilang dia mau jadi bintang film, satu kelas mentertawakan dia gitu. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin sedikit
suara dari salah satu anggota Daudia juga, dia petani juga. Asmi ini juga pengalamannya mirip si Tama, ini orang mentertawakan dia jadi petani. Halo Asmi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Mbak Kanti ngomongin kayak